Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Anissa Yulia akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Asset Ratio terhadap pertumbuhan laba. Studi kasus pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Penelitian ini saya lakukan bersama rekan saya, Tria Siti Nurjana dan Dewi Fitrianti. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Bangsa. Pendahuluan, keuntungan atau laba merupakan hasil atas usaha yang dilakukan perusahaan pada periode tertentu. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk tambahan pembiayaan dan aktivitas perusahaan dalam menjalankan usaha, dan sebagai alat untuk kelangsungan hidup perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan labanya setiap tahun. Perubahan laba setiap tahun dinamakan pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh rasio-rasio keuangan antara lain current ratio, debt to asset ratio, total asset turnover, dan net profit margin. Perusahaan subsektor food and beverage digunakan sebagai objek dalam penelitian ini karena sektor ini merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan masyarakat akan produk makanan dan minuman akan selalu ada karena merupakan salah satu kebutuhan pokok. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah current ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba? Yang kedua, apakah debt to asset ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba? Dan yang ketiga, apakah current ratio dan debt to asset ratio secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba? Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh antara current ratio terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh debt to asset ratio terhadap pertumbuhan laba. Dan yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh secara simultan current ratio dan debt to asset ratio terhadap pertumbuhan laba. Jenis penelitian yang digunakan yaitu asosiatif kausal. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu current ratio, debt to asset ratio, dan pertumbuhan laba. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan subsektor food and beverage yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020 yang berjumlah 32 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 24 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu yang pertama adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang kedua yaitu metode estimasi data panel yang terdiri dari common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Yang ketiga, pemilihan model regresi data panel melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Yang keempat, yaitu model regresi linear berganda. Yang kelima, uji koefisien determinasi. Yang keenam, uji T. Dan yang ketujuh, uji F. Hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian, terpilih model common effect yang dijadikan sebagai model regresi data panel dalam penelitian ini.
Didapatkan persamaan regresi data panel yaitu Y sama dengan 0,020618 plus 0,005835 X1 minus 0,306063 X2 plus EI. Yang artinya konstanta sebesar 0,020618 menyatakan jika current ratio dan debt to asset ratio sebesar 0, maka pertumbuhan laba adalah 0,020618. Koefisien regresi current ratio sebesar 0,00835 artinya jika current ratio naik sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan pertumbuhan laba sebesar 0,005835 dengan asumsi variabel lain konstan atau ceteris paribus. Koefisien regresi debt to asset ratio sebesar minus 0,306063 artinya jika debt to asset ratio naik sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan pertumbuhan laba sebesar 0,306063 dengan asumsi variabel lain konstan atau ceteris paribus. Hasil uji koefisien determinasi diketahui bahwa hasil adjusted R-square dari variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 0,521672 atau 52,16%. Hal ini berarti bahwa 52,16% dari pertumbuhan laba dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh current ratio dan debt to asset ratio. Sedangkan 47,84% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hasil uji T dan uji F. Hasil uji T diperoleh bahwa nilai T rasio lebih besar dari T tabel atau nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa secara parsial, current ratio dan debt to asset ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hasil uji F diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang menyatakan bahwa secara bersama-sama current ratio dan debt to asset ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, current ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, debt to asset ratio secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dan yang ketiga, current ratio dan debt to asset ratio secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.